Dari keterangan dua korban yang udah bisa dimintai keterangannya ini, mereka ngejelasin bahwa ada seseorang yang bisa membantu mereka untuk bisa kemudian memulangkan mereka dari Malaysia ke Indonesia. Mereka sebut namanya Malik. Nah, sosok Malik ini jadi sosok yang baru lagi nih, Shell. Jadi untuk bisa pulang ke Indonesia, NIWNI ini harus membayar sejumlah uang. Ada sekitar uangnya itu antara 1.200 sampai 1.500 ringgit. Nah, kalau misalkan dirupiahkan itu sekitar 6 jutaan lah ya. Nah, itu dibayarkanlah ke Malik sehingga mereka bisa pulang ke Indonesia. Nah, sosok Malik ini juga masih dicari tahu tentunya. Siapa dan apakah Malik ini menjadi sosok penyalur pekerja migran secara ilegal atau seperti apa? Ini yang lagi diselidikin. Nah, yang paling jelasnya dipertegas lagi sama atas Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman. Beliau ini bilang kalau saat ini si Malik ini mau dicari tahu nih, mau diperdalam lagi apakah ini Malik menjadi sosok yang merupakan masuk ke jaringan lama penyalur pekerja migran Indonesia secara ilegal atau apa, kita masih nunggu. Berarti di sini ada pelaku penyelundupan pekerja migran ilegal nih, Nan, si Malik itu kan. Tapi kenapa di Indonesia tuh masih banyak PJTKI liar? Lo tau gak, Shell? Ini yang terbaru yang disampaikan sama Menteri P2MI ya, Abdul Qadir. Beliau ini bilang kalau pekerja migran Indonesia yang dinyatakan ilegal itu ada sebanyak 5 juta orang. Dari kondisi itu sebenarnya dari jauh-jauh sebelumnya nih, Shell, Presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto ini sudah menginstruksikan, sudah mentitahkan, Karding tolong usut semua ini, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau bisa 0 kasus ilegal di mana pekerja migran kita itu memang legal-legal saja kalau bekerja ke luar negeri, dan kita juga tahu dan kita juga cara hukumnya juga pasti lah gitu. Nah, yang bahayanya kan, Shell, sebenarnya ini bukan cuma untuk pemerintahan saja, tapi fokusnya ke masyarakat ya, menjadi edukasi untuk pihak-pihak yang memang berencana atau memang sebagai pekerja migran. Kenapa sangat penting banget untuk pemerintah tahu status ataupun melegalkan ini semua untuk pekerja migran kita yang bekerja ke luar negeri? Tentu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Shell, kayak perdagangan manusia, trafficking, terus juga ada kasus dekriminalisasi yang lain yang kita nggak tahu. Nah, contoh, misalkan bayangkan ya, mereka tidak terdaftar secara resmi di pemerintahan kita, dan mereka keluar negeri dengan jalur yang dijanjikan dengan mudah. Di luar sana mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan dan kita tidak tahu ya, karena tadi contohnya sederhananya, karena kita tidak punya data-data itu, sehingga kondisi mereka kita tidak bisa melacak, tidak bisa mengawal seperti apa. Nah, itu makanya penting banget untuk masyarakat yang memang berencana atau memang pekerja migran Indonesia untuk bisa kemudian agen-agen yang memang resmi, jalurnya juga resmi, dan juga sesuai dengan peran dari Kementerian P2MI.